Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4 dan Society 5.0. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Tahapan revolusi industri 1-4. Tantangan dan penerapan ideologi Pancasila di era industri 4 dan Society 5.0. Bagaimana Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di era saat ini, yaitu sebagai pedoman hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Untuk membuat bangsa Indonesia mempunyai akhlak dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan 5 sila. Industri pertama adanya mesin uap dan manufaktur abad ke-18. Kemudian industri kedua adanya produksi massa dan mesin listrik abad ke-19. Industri ketiga adanya komputer dan teknologi informasi abad ke-20. Dan industri keempat adanya otomasi dan kecerdasan buatan. Kemudian tantangan ideologi Pancasila di era industri 4, diantaranya ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, dan kapitalisme. Kemudian dalam segi kehidupan sosial, yaitu narkoba, terorisme, korupsi, dan kebudayaan global. Dan ada juga tantangan dalam segi ekonomi. Kemudian, bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Yaitu dengan roadmap atau making yang mengedepankan kepada asas-asas ideologi Pancasila dengan mengedepankan sisi humanisme yang berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga terbentuklah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian penerapan nilai Pancasila di era industri 4, yaitu membangun sistem hukum Pancasila yang syarat dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, deliberatif, gotong royong, dan keadilan sosial. Dan bangsa Indonesia harus mempunyai kesadaran dan sifat cerdas dalam kemajuan negeri. Kemudian kita masuk ke fase Society 5.0. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama, fase 2.0, di mana masyarakat hidup dengan berburu dan berkumpul bersama untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Kemudian kita masuk ke fase 2.0. Fase ini masyarakat mulai berubah, tidak lagi bekerja dengan berburu, tapi hidup dengan bertani, bercocok tanam, dan berternak. Kemudian fase 3.0 atau fase industri, di mana pabrik-pabrik berkembang, masyarakat pun mulai berubah, tidak lagi berburu, bertani, tetapi mereka bekerja di pabrik-pabrik. Kemudian fase 4.0, di mana mereka bekerja dengan informasi menggunakan internet dan teknologi. Kemudian kita masuk ke fase yang sekarang kita masuki, yaitu fase 5.0. Sebuah konsep bagaimana hubungan manusia, bagaimana semua apapun terjadi terpusatkan pada manusia. Teknologi, kecanggihan, semuanya digunakan untuk mendukung manusia itu sendiri. Jadi bukan fokus pada teknologi, tapi fokus pada manusia. Artinya teknologi yang ada digunakan untuk manusia. Perbedaannya, revolusi industri 4 yaitu di mana kecerdasan buatan menggantikan peran manusia, sedangkan Society 5.0 di mana bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung kegiatan manusia. Pancasila dijadikan sebagai acuan dan pengembangan diri atau soft skill, dan konsep pembangunan modern harus membuat Indonesia membuka dan mengembangkan diri dengan landasan Pancasila. Kolaborasi Pancasila dengan perkembangan revolusi industri 4 dan Society 5.0 akan menjadikan SDM Indonesia menjadi kuat.